bisa dilakukan kedua-duanya, jadi antara membantu orang lain dengan iktikaf, maka memang sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, kurang lebih beliau bersabda, lian aku ma'ala hajati ala hajatil muslim atau kama qala Rasulullah SAW, habu ilayya min an a'takifa fi masjid hadza syahran. Aku membantu memenuhi kebutuhan saudaraku, lebih aku cintai dibandingkan beriktikaf di masjid ini, di Masjid Nabawi ini selama 1 bulan. Ya, selama 1 bulan. Ini dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Jadi artinya dilihat dari maslahat yang bisa diwujudkan ya antara beriktikaf dengan membantu kebutuhan orang lain, maka tentunya membantu kebutuhan orang lain ini lebih besar maslahatnya karena lebih mencakup lebih banyak pihak ya. Kalau dia beriktikaf itu maslahatnya hanya untuk dirinya sendiri, tapi kalau dia membantu orang lain ini maslahatnya lebih banyak, lebih luas gitu. Ini kalau memang tidak bisa dikompromikan antara dua amalan tersebut. Maka ini menunjukkan bahwasanya membantu kebutuhan orang lain atau memberikan bantuan kepada orang lain ini termasuk ibadah yang pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah tadi mengatakan lebih beliau cintai dibandingkan beriktikaf selama sebulan di masjidnya Rasulullah di Masjid Nabawi. Kita tahu satu salat saja di Masjid Nabawi itu pahalanya sebanding dengan 1000 kali sholat di masjid-masjid yang lainnya. Tapi apabila bisa dikompromikan antara keduanya, artinya dia tetap bisa membantu saudaranya, selain itu juga dia tetap bisa beriktikaf, karena iktikaf ini kan menurut pendapat yang paling benar itu tidak terikat dengan waktu tertentu. Ya, jadi kalau misalnya dia berdiam diri di masjid selama 5 menit gitu saja, itu sudah dihitung iktikaf. Jadi mungkin dia membantu saudaranya terlebih dahulu, nanti ketika masih ada waktu dia niatkan dia beriktikaf di masjid. Ya semampunya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau bisa tetap dikompromikan antara dua amalan tersebut supaya dia tetap mendapatkan keutamaan kedua-duanya. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan dari akhwat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi. Mohon nasihatnya bagaimana mengatasi kegalauan sholat tahajud atau tarawih di rumah atau di masjid. Galau gimana? Bingung maksudnya memilih antara sholat di rumah atau di masjid. Gitu ya. Taib, bagi kaum wanita jelas bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baiknya sholat bagi seorang wanita itu di rumahnya, ya, di rumahnya. Maka ini hadis ini mencakup semua sholat, ya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Dan kita tahu sholat tahajud ini termasuk sholat sunnah atau tarawih. Sholat tahajud atau sholat tarawih ini termasuk sholat sunnah. Hukumnya tidaklah wajib. Maka yang paling afdol bagi seorang wanita, hukum asalnya adalah sholat di rumah. Sholat di rumah. Ya. Lantas bagaimana kalau dia sholat di rumah, dia tidak mendapatkan keutamaan sholat bersama imam, ya kan? Barang siapa yang sholat bersama imam, ya, sampai imam selesai sholat, ya, maka dia ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Maka menurut pendapat yang saya kuatkan, ya, di antara pendapat para ulama, tetap saja keutamaan yang didapatkan oleh seorang wanita yang sholat di rumah itu lebih besar dibandingkan keutamaan ini. Jadi artinya dia tidaklah melewatkan suatu perkara yang lebih utama. Kalau seandainya dia sholat di rumahnya. Ya. Jadi kalau dia tetap sholat di rumahnya, pahala yang dia dapatkan
itu masih lebih besar dibandingkan sholat yang dia lakukan di masjid bersama imam. Ya. Ini kalau misalnya memang dia merasa khawatir kalau misalnya dia sholat di masjid, ini justru akan menimbulkan permasalahan atau menjadi fitnah bagi kaum lelaki. Jadi lebih utamanya dia sholat di rumah. Tapi kalau misalnya dengan dia keluar ke masjid itu tidak, dia tetap bisa menjaga auratnya, kemudian dia bisa mencegah terjadinya fitnah, maka tidak masalah ketika dia mau sholat di masjid, sholat bersama imam di masjid untuk mendapatkan keutamaan yang disebutkan. Jadi wallahu alam dalam masalah ini sebenarnya wanita itu diberi kemudahan, ya, diberi kemudahan dengan sholat di rumah, ya, dengan sholat di rumah. Jadi tidak perlu dia merasa terlewatkan dari suatu keutamaan yang besar, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan menyanyiakan amal kebaikan yang dilakukan oleh para hambanya. Apalagi ketika dia berusaha untuk berpegang teguh dengan ajaran Islam, dengan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi itu kalau misalnya memang tidak akan terjadi fitnah atau dia bisa menjaga dirinya ketika sholat di masjid, ya silahkan untuk ikut sholat tarawih, ya, khususnya sholat tarawih di masjid bersama imam. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain mungkin? Iya, Pak. Rahmat. Yang terakhir sudah salah, maghfirah. Nggih. Nggih. Untuk masalah ini Pak, nggih, terkait dengan pembagian Ramadan jadi 10 hari pertama apa rahmatnya, saya sendiri juga tidak hafal. Terus 10 hari kedua itu apa keberkahan atau yang lain, kemudian 10 hari yang ketiga itu ampunan. Ini tidak ada hadis yang sahih terkait dengan pembagian hari. Tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan akan hal ini. Ya. Jadi ini hadisnya lemah atau mungkin bahkan palsu hadis. Jadi ini tidak ada dasarnya pembagian puasa menjadi 3 bagian seperti ini. Jadi kalau seperti itu ya sudah, kita tidak perlu mengkhususkan bahwasanya 10 hari terakhir terkait dengan ampunan kaitannya dengan Lailatul Qadar tadi. Seluruh bulan Ramadan itu rahmat, berkah, ampunan seluruhnya. Tapi di 10 hari terakhir tadi memang dikhususkan kan di situ ada Lailatul Qadar. Jadi ada keutamaan yang lebih di situ. Walaupun bukan berarti kemudian di 10 hari pertama dia tidak bisa mendapatkan ampunan, bukan seperti itu. Bukan seperti itu artinya. Jadi di sepanjang Ramadan itu, sepanjang bulan Ramadan dari hari pertama sampai hari terakhir, dalamnya terdapat rahmat, berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kapanpun di saat-saat bulan Ramadan, ya mungkin bahkan di menit pertama bulan Ramadan bisa saja seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan yang dia lakukan ketika itu. Itu Mbak nggih, wallahu a'lam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sungguh merugi seseorang yang Ramadan berpisah dengannya dalam keadaan dia belum diampuni dosa-dosanya. Ya. Ini sungguh merugi orang yang seperti ini. Ya, karena di bulan Ramadan itu pintu ampunan dibuka selebar-lebar. Ya. Banyak amalan-amalan yang bisa mendatangkan ampunan baginya. Puasa itu sendiri, ya, merupakan
sebab diampuninya dosa-dosa seorang hamba. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kemudian terkait dengan sholat malamnya, ya. Sholat malam tentunya ini merupakan suatu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga akan bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa orang yang berpuasa mustajab. Makanya ketika seorang berdoa, di antara doa yang dia panjatkan itu memohon ampunan kepada Allah, diampuni dosa-dosa. Kalau memang dia benar-benar bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Belum lagi terkait dengan Lailatul Qadar dan masih banyak yang lainnya yang itu merupakan pintu ampunan baginya di bulan Ramadan. Maka sungguh-sungguh merugi seorang yang berpisah dengan bulan Ramadan dalam keadaan dia belum diampuni dosa-dosanya. Berarti dia menyia-nyiakan bulan Ramadan. Dia ketika bulan Ramadan dia tidak mau mengisi bulan Ramadan dengan amalan-amalan ketaatan. Wallahu a'lam. Sudah? Itu kita lanjut ya. Kita lanjut materi berikutnya. Kita masuk pada al-faslus sadis, pasal yang ke-6. Fil i'tikaf wal jud. Terkait dengan i'tikaf dan al-jud. Al-jud ini berderma, ya. Jadi kita menyisihkan sebagian harta kita untuk menolong orang lain, berderma, bersedekah, berinfak, ya. Itu melakukan amalan-amalan kebaikan untuk orang lain. Wa qiraatil Qur'an fi Ramadan, dan juga membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Yang pertama terkait dengan iktikaf, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, salah satu amalan yang paling harus kita prioritaskan untuk menggapai Lailatul Qadar adalah beriktikaf. Ya. Karena dengan beriktikaf kita bisa mudah menghidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan. Beda kalau kita di rumah, ya. Kalau kita di rumah itu banyak godaan. Ya. Walaupun seseorang bisa mendapatkan Lailatul Qadar di rumah bisa. Karena iktikaf ini tidak menjadi syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi ini menjadi salah satu sebab terbesar seseorang bisa menggapai Lailatul Qadar. Karena ketika dia beriktikaf malam hari di masjid, dia bisa lebih fokus beribadah. Berbeda kalau dia iktikafnya di rumah, bukan iktikaf namanya. Ya, dia menghidupkan malamnya di rumah. Ya. Di rumah banyak godaan, anak istri, ya. Belum lagi kalau melihat kasur empuk, kan, melihat bantal guling, ya. Makanan banyak di rumah, ya, akhirnya sulit untuk fokus beribadah kalau di rumah. Makanya dianjurkan atau sangat-sangat dianjurkan bagi kita untuk beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, pengertian iktikaf itu adalah kurang lebih luzumul masjid lit-ta'ah. Ya, luzumul masjid lit-ta'ah. Berdiam diri di dalam masjid dengan niat untuk melakukan ketaatan. Ya. Berdiam diri di dalam masjid dengan niat untuk melakukan ketaatan. Ini kurang lebih pengertian dari iktikaf secara ringkasnya. Ya. Jadi harus di masjid. Namanya iktikaf itu harus di masjid. Ya. Bukan di kuburan. Ya. Gak ada iktikaf di kuburan. Itu justru perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak boleh kita beriktikaf di kuburan. Ya. Ini termasuk perkara yang dilarang karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi iktikaf itu di masjid. Bukan di kuburan, bukan di rumah, bukan di pasar, ya. Jadi kita iktikafnya itu di masjid dengan niat melakukan ketaatan, ya. Niatnya melakukan ketaatan apapun itu, dari amalan-amalan ketaatan, entah sholat, baca Al-Quran, zikir, doa, ya. Selama niatnya untuk melakukan amal ketaatan itu dihitung sebagai iktikaf. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwasannya siapapun yang masuk ke dalam masjid, dia niatkan untuk beribadah, maka dia terhitung beriktikaf ketika itu. Ya, kita 5 waktu ke masjid, sholat berjamaah itu selama kita di dalam masjid tadi terhitung sebagai orang yang beriktikaf. Walaupun kita tidak niatkan khusus ketika itu, kita tidak menghadirkan niat secara khusus untuk beriktikaf ketika itu. Tapi kalau dia masuk ke dalam masjid, dia niatnya untuk beribadah, maka itu sudah terhitung sebagai
iktikaf. Ya. Walaupun sebagian ulama yang lain berpendapat dia harus meniatkan iktikaf secara khusus. Ya. Itu pengertian dari iktikaf. Di sini disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 125, "Wa tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud." Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wa tahhira, dan bersihkanlah oleh kalian berdua. Ini perintah bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bersihkanlah oleh kalian berdua baiti, rumahku, itu Ka'bah, ya. Masjidil Haram. Lit-ta'ifin, bagi orang-orang yang hendak bertawaf. Bagi orang-orang yang hendak bertawaf. Ya. Jadi tawaf ini semenjak zaman Nabi Ibrahim sudah ada syariatnya. Wal akifin, dan bagi orang-orang yang hendak beriktikaf. Ya. Bagi orang-orang yang hendak beriktikaf di Masjidil Haram. War ruk'is sujud, dan bagi orang-orang yang hendak rukuk dan sujud, hendak sholat. Ya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada dua nabinya yang mulia, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam, untuk membersihkan Masjidil Haram, Ka'bah, ya. Ka'bah dan Masjidil Haram dibersihkan orang-orang yang hendak beribadah kepada Allah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan para hambanya yang hendak beribadah di Masjidil Haram, di Ka'bah, dengan dibersihkan, ya, dibersihkan Ka'bah dan Masjidil Haram agar mereka para hamba Allah yang hendak beribadah bisa fokus dan nyaman beribadah di Masjidil Haram. Ya, maka ini bentuk pemuliaan bagi orang-orang yang hendak beribadah di Masjidil Haram, termasuk dengan iktikaf, ya, dengan ibadah iktikaf. Ya, jadi iktikaf ini merupakan suatu amal ibadah yang itu sudah disyariatkan semenjak dahulu. Ya, tidak hanya untuk umat ini saja. Kemudian waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah juga di ayat yang ke-187, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian mendekati mereka, yaitu para istri kalian. Artinya janganlah kalian menggauli istri-istri kalian wa antum aakifuna fil masajid, sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid, ya. Ini larangan untuk suami istri melakukan hubungan suami istri di dalam masjid ketika sedang beriktikaf. Ini termasuk pembatal iktikaf. Ya, ini termasuk pembatal iktikaf. Maka intinya di dalam dua ayat ini terdapat dalil tentang disyariatkannya beriktikaf. Ya. Ayat yang ini tadi kan, yang kedua tadi, di ayat yang ke-187 ini kan merupakan rangkaian ayat-ayat yang menyebutkan terkait dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya, dimulai dari ayat 183, ayat perintah untuk berpuasa. Kemudian wal i'tikaf ziyaratullahi fi baitin min buyutihi. Di sini disebutkan pengertian dari iktikaf dari beliau, ziyaratullahi fi baitin min buyutihi, dan iktikaf adalah mengunjungi Allah, ziyaratullah, ya, mengunjungi Allah fi baitin min buyutihi, di salah satu rumahnya, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriktikaf itu menjadi tamunya Allah, ya, menjadi tamunya Allah karena dia menziarahi, mendatangi rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Wal inqita ilaihi fihi, dengan tujuan untuk inqita. Inqita ini memfokuskan diri, ya. Jadi dia memutus dirinya dari dunia luar, artinya dari perkara-perkara dunia. Dia fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid, di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul mazur an yukrima zairahu, ya. Dan sudah menjadi kewajiban pihak yang dikunjungi untuk memuliakan orang yang mengunjungi, ya. Termasuk tentunya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya walillahi matsalul a'la. Bagi Allah itu perumpamaan yang jauh lebih tinggi.
Kalau seorang makhluk saja dia dipuji, atau dia sudah seharusnya menjamu orang yang mengunjunginya, yang menjadi tamunya, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala juga akan melakukan hal yang serupa, bahkan jauh lebih utama, jauh lebih tinggi bentuk. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan para hambanya yang berkunjung ke rumah, ke masjid-masjidnya. Maka tentunya siapapun yang beriktikaf di dalam masjid, ya, dalam rumah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, niatnya untuk beribadah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka tentunya Allah akan memuliakan hamba tersebut. Allah akan memuliakan hamba tersebut. Di sini disebutkan dalam sebuah hadis. Ya. Kadzalika jaa fil hadis as-sahih, demikian pula datang dalam hadis yang sahih anhu sallallahu alaihi wasallam, dari beliau sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu nuzulan fil jannah kullama ghada aw raha. Ya, Masya Allah. Jadi kan sudah hakul mazur, ya, hakul mazur an yukrima zairahu. Sudah sepantasnya dan sudah menjadi kewajiban yang diziarahi itu menyambut atau menjamu yang menziarahinya, yang mendatanginya. Maka Allah Subhanahu wa taala, apa bentuk jamuan dari Allah? Disebutkan dalam hadis. Barang siapa yang pergi di waktu pagi atau di waktu sore hari menuju masjid, ya, menuju salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan sediakan baginya nuzulan fil jannah. Allah akan menyediakan baginya nuzul. Apa nuzul? Dijelaskan di bawah itu, an-nuzul ad-diyafah, jamuan. Allah akan menyediakan baginya jamuan di surga. Ya, Masya Allah. Ya kalau di dunia nggak langsung terus turun makanan dari langit, itu enggak. Tapi nanti di surga. Ya. Nanti di surga, itu jamuan Allah nanti di surga. Bagi siapapun yang, para hambanya yang mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Jadi Masya Allah. Hendaknya ini hadis ini kita hadirkan, ya, ketika tiap kali kita hendak pergi ke masjid. Dan ini hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, jadi ketika kita hendak ke masjid, niat kita untuk beribadah, sholat, untuk baca Quran, untuk majelis taklim, ya, kita hadirkan hadis ini. Ya. Jadi kita akan diberi jamuan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dalam. Allahumma amin. Ya, maka ini terkait dengan salah satu keutamaan beriktikaf, ya. Salah satu keutamaan beriktikaf. Apalagi kalau dia iktikaf dalam waktu yang lama, tentunya semakin besar keutamaannya. Kemudian terkait dengan pembahasan kita, ya, di bulan Ramadan, wal mustahabbu an ya'takifal ashra al awakhir min Ramadan li talabi lailatul qadri. Dan dianjurkan seseorang beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Li talabi lailatul qadri, untuk mencari Lailatul Qadar. Untuk mencari Lailatul Qadar. Li'annahu akhiru mastaqarra alaihi i'tikafu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah bentuk i'tikaf yang senantiasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir kehidupan beliau. Di akhir-akhir kehidupan beliau. Ya. Jadi bentuk iktikaf yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah di akhir-akhir kehidupan beliau, di beberapa tahun terakhir kehidupan beliau, itu iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, sebelumnya itu Rasulullah kadang beriktikaf di waktu-waktu yang lainnya. Ya. Disebutkan juga terkadang Rasulullah beriktikaf di sepanjang bulan Ramadan. Selama 1 bulan penuh beliau beriktikaf. Ya, ini pernah beliau lakukan. Tapi
di akhir-akhir kehidupan beliau, maka beliau mengkhususkan beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata radhiyallahu anha, "Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu biasa beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, hatta tawaffahullah, sampai beliau diwafatkan oleh Allah. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian para istri beliau pun juga beriktikaf setelah beliau. Ya, jadi setelah Rasulullah wafat, istri-istri beliau juga kemudian tetap melaksanakan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Makanya menunjukkan bahwasannya iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini merupakan sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, ini merupakan tuntunan dari beliau. Ya. Apalagi di sini setelah Rasulullah wafat, keluarga beliau pun, istri-istri beliau pun juga melanjutkan sunnah, ya, melanjutkan kebiasaan. Maka dari sini kita juga bisa mengetahui bahwasanya wanita boleh untuk beriktikaf di masjid, asalkan dengan disediakan tempat khusus, yang itu tentunya supaya mencegah terjadinya fitnah dengan jamaah laki-laki yang juga hendak beriktikaf. Jadi dipisah ya tempatnya, dan juga hendaknya dibuat tempat yang tertutup, ya, tempat khusus yang tertutup, sehingga kaum muslimah juga bisa beriktikaf di dalam masjid. Maka hukumnya diperbolehkan, ya, tetap sama-sama disyariatkan, baik laki-laki maupun perempuan untuk beriktikaf di masjid. Kemudian wa anha, dan juga dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asra ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka ahyal lail, beliau pun menghidupkan malamnya. Jadi seluruh malamnya beliau hidupkan dengan ibadah. Wa aiqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya. Ya, beliau membangunkan istri-istrinya. Wa jadda, dan beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ya, wa shaddal mi'zar, dan beliau mengikat sarungnya. Ya, mengikat sarung beliau. Ini maknanya nanti disebutkan di bawah setelah ini nanti. Apa makna shaddal mi'zar? Kemudian wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang itu tidak beliau lakukan di selainnya, di waktu yang lainnya. Ya, jadi artinya semangat beliau dalam beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini melebihi semangat beliau di waktu yang lainnya. Padahal beliau orang yang paling bersemangat dalam beribadah. Ya. Di waktu-waktu yang lainnya saja beliau sangat beribadah dalam beribadah, sangat bersemangat dalam beribadah. Apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian di sini disebutkan wa qauluha, perkataan dari Aisyah tadi, syaddal mi'zar, makna dari syaddal mi'zar, beliau mengikat sarungnya, ini kinayah antarkil istimta' bin nisa. Ini ada dua makna. Makna yang pertama, ini merupakan ungkapan dari Aisyah, yang dimaksudkan dengannya adalah Rasulullah SAW di 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau terlebih dahulu meninggalkan para istrinya. Artinya tidak berhubungan dengan istri-istrinya. Jadi fokus beribadah. Ya, fokus untuk beribadah. Sementara waktu beliau meninggalkan istri-istrinya. Artinya tidak terlebih dahulu mengumpuli istri-istrinya. Ini makna yang pertama. Waqila, makna yang kedua, waqila ibaratun anil jaddi fil ibadah wa tashmir fiha. Anil jiddi fil ibadah wa tashmir fiha. Dan juga dikatakan pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan syaddal mi'zar di sini, mengencangkan sarungnya, adalah ini merupakan ungkapan dari semangat Rasulullah SAW, kesungguh-sungguhan beliau dalam beribadah
dan fokus dalam beribadah. Ya. Dan dua makna ini sama-sama benar, ya, keduanya sama-sama benar, bisa dipakai dua-duanya. Ya. Jadi makna yang pertama tadi ini merupakan kandungan dari makna yang kedua. Karena di antara bentuk kesungguh-sungguhan dalam beribadah yang beliau lakukan ketika itu adalah dengan meninggalkan istri-istrinya terlebih dahulu. Ya, dengan sementara waktu beliau tidak mengumpuli istri-istri. Baik. Maka ini ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang dituntunkan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hendaknya kita sebisa mungkin fokus beribadah. Ya, sebisa mungkin fokus beribadah. Walaupun memang menjelang akhir-akhir Ramadan itu semakin banyak godaan. Ya Ramadan. Ya itu di apa pusat-pusat perbelanjaan kan sale ya, diskon. Udah mulai bermunculan itu, apalagi yang di marketplace juga kan sekarang. Masya Allah. Ya. Diskon di mana-mana. Ya ini memang ujian ya. Kalau misalnya kita memang butuh, ya kita enggak masalah, kita tetap apa namanya mencari kebutuhan kita, tapi jangan lupa malam harinya fokus untuk beribadah. Jadi paling tidak kita iktikaf di malam hari. Kalau misalnya siang harinya belum bisa iktikaf, ya. Kalau Rasulullah kan kalau memang yang dilakukan oleh Rasulullah itu 10 malam 10 hari terakhir dia full iktikaf. Jadi ketika masuk malam ke-21 beliau mulai masuk masjid, mulai iktikaf. Beliau keluarnya itu di akhir bulan Ramadan. Jadi setelah nampak hilal Syawal beliau keluar dari masjid. Itu yang dilawan Rasulullah seperti itu. Nah, kalau kita mungkin masih berat ya karena mungkin masih banyak tanggungan ya, kita harus cari nafkah dan yang lainnya, ya paling tidak malamnya itu ya, malamnya kita beriktikaf. Ya, malamnya beriktikaf. Baik. Tapi juga ya kadang juga harus ada yang mudik. Mudiknya berhari-hari juga waktunya perjalanannya. Tapi tidak apa-apa kalau misalnya masih ada tersisa waktu, ya manfaatkan. Walaupun mungkin itu hanya tersisa 1 hari misalnya, tetap kita gunakan untuk iktikaf. Ya. Supaya kita menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka dalam menghidupkan sunnah itu terdapat keberkahan. Ya, ketika kita menghidupkan sunnah Rasulullah itu terdapat keberkahan. Jadi ini juga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita iktikaf di masjid, apalagi kalau kita full iktikafnya selama 1 hari penuh ya, tidak hanya malamnya tapi juga siangnya. Ini tentunya terdapat banyak sekali faidah-faidah ya, keutamaan-keutamaan yang itu bisa kita dapatkan. Istilahnya itu benar-benar ladang pahala bagi kita semua. Kalau memang kita benar-benar bisa fokus dalam beribadah. Ya. Di antaranya kita ketika iktikaf di masjid itu paling tidak kita itu kan sholat 5 waktunya, ya. Antara satu sholat dengan sholat berikutnya kita masih di dalam masjid menunggu sholat berikutnya. Orang yang selesai sholat kemudian dia masih duduk di tempat dia sholat, dia tidak beranjak pergi untuk menunggu sholat berikutnya, dihitung dia sedang sholat. Jadi kalau orang iktikaf, ya sehari penuh, ya dari selesai sholat subuh sampai selesai sholat isya, itu dia dihitung sedang sholat terus. Masya Allah. Dan para malaikat akan senantiasa mendoakan orang yang menunggu sholat berikut. Ya. Ini baru satu sisi saja, belum sisi-sisi yang lain. Ya. Maka ini diantara keutamaan iktikaf di masjid. Ya. Beriktikaf di masjid. Kemudian wa yustahabbu al-iksar min tilawatil Quran. Dan dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ya. Ketika beriktikaf itu kita dianjurkan memperbanyak Al-Quran, atau di sini maksudnya beliau di 10 hari terakhir. Ya. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran.
Ya. Jadi porsinya kalau bisa beda, ya, dengan 20 hari sebelumnya. Dengan 20 hari sebelumnya. Ya, jadi 10 hari terakhir kita kalau bisa kita tambah lagi porsinya membaca Al-Quran. Kalau bisa 10 hari terakhir khatam sekali. Baik. Jadi kalau khatam sekali, ya paling tidak seharinya 3 juz. Ya. Wa minal jud wal ifdal fi hadha syahri lil mu'takif wa ghairihi. Dan juga dianjurkan untuk banyak berderma, ya. Banyak berderma, bersedekah, berinfak, wal ifdal, melakukan berbagai macam perbuatan kebaikan, ya. Berbuat kebaikan dengan bentuk apapun fi hadha syahri, di bulan ini. Khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lil mu'takif wa ghairihi, baik bagi orang yang sedang beriktikaf maupun yang tidak beriktikaf. Ya. Jadi bagi kita yang mungkin belum bisa beriktikaf, ya tetap kita harus memperbanyak membaca Al-Quran, banyak berderma, berinfak, bersedekah. Ya. Makanya termasuk perkara yang dianjurkan di bulan Ramadan, terlebih lagi di 10 hari terakhirnya. Li'anna al-faqira ya'jizu bisababi shaumihi 'ani syahawat wat tatwaf was su'al. Dikarenakan orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang yang kekurangan, mereka itu sudah lemah kondisinya dengan sebab puasa mereka, sehingga mereka sudah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya, sudah sulit untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi mereka di selain bulan Ramadan saja sulit untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhan mereka, apalagi di bulan Ramadan. Makanya kita di bulan Ramadan dianjurkan banyak bersedekah. Ya, di sini contoh dari Rasulullah SAW. Tentunya kalau kita mau mencari contoh jangan perlu jauh-jauh. Di diri Rasulullah SAW terdapat semua contoh kebaikan. Fi sahihain, dalam Sahih Bukhari Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling dermawan. Ya, beliau itu orang yang paling dermawan. Para sahabat mengatakan beliau itu kalau diminta tidak pernah menolak. Masya Allah, beliau kalau diminta itu nggak pernah menolak. Kecuali kalau benar-benar nggak ada. Ya, kecuali kalau benar-benar tidak ada. Kalau tidak ada sekalipun, beliau menawarkan kepada para sahabat yang adakah yang bisa membantu si fulan. Ya. Itulah Rasulullah SAW. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ya, di selain bulan Ramadan saja beliau sangat-sangat dermawan, apalagi di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Ketika malaikat Jibril menemui beliau di bulan Ramadan. Wa kana Jibril yalqahu alaihi salam kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikha. Dan dahulu malaikat Jibril itu biasa mendatangi Rasulullah SAW tiap malam di bulan Ramadan hingga berakhir bulan Ramadan. Ya'ridu alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Ya, tujuannya untuk menyetorkan Al-Qur'an. Ya, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap malamnya didatangi malaikat Jibril untuk menyetorkan hafalan Al-Qur'an beliau. Ya. Masya Allah ya. Nabi Muhammad yang mendengarkan, yang mentasmi langsung malaikat Jibril. Ya. Nabi Muhammad pun murojaah, ya. Murojaah hafalan Al-Qur'an beliau. Ya. Nah, kita yang punya hafalan Al-Qur'an udah dikit hafalannya, enggak pernah dimurojaah, hilang sudah. Ya Allah musta'an. Fa idza laqiyahu Jibril kana ajwada bil khair min ar-rihil mursalah. Jadi tiap kali malaikat Jibril mendatangi Rasulullah, Rasulullah pun menjadi orang yang lebih dermawan lagi. Ya. Jadi orang yang lebih dermawan lagi untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Bahkan di sini Aisyah mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, bagaikan angin yang berhembus. Ya. Jadi kedermawanan beliau itu bagaikan angin yang berhembus. Apa maknanya? Di bawahnya disebutkan wa makna qaulihi minar rihil mursalah. Makna ucapan Ibnu Abbas bagaikan angin yang berhembus
Ai fi umumiha wa isra'iha. Yaitu terkait dengan menyeluruhnya, menyebarnya kebaikan beliau. Ya. Jadi menyebarnya kebaikan. Nah, angin kan menyebar luas. Menyebarnya kebaikan beliau dan cepatnya beliau dalam berbuat kebaikan. Itu seperti angin yang berhembus. Ya. Beliau dimintai pertolongan, langsung beliau segera untuk memberikan pertolongan. Ya. Beliau diminta sesuatu, langsung beliau berikan. Ya, inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasahha anna Jibril. Nanti kita sampai di sini dulu kita berhenti dulu di sini. Kaitannya dengan dermawan tadi ya, terkait dengan berderma di bulan Ramadan. Maka ini tentunya perkara yang sudah dimaklumi bagi kita semua. Ya, bulan Ramadan itu bulan yang melatih kita untuk peduli terhadap sesama, peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan. Bahkan di antara hikmah ibadah puasa itu sendiri, supaya kita bisa merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang mereka itu di luar bulan Ramadan merasakan hal itu. Nah, kita cuma di bulan Ramadan saja paling tidak ya merasakan lapar, haus, fisik kita lemah, fisik kita capek karena tidak kemasukan makanan dan minuman dalam waktu yang cukup lama. Ini saudara-saudara kita di luar sana banyak yang tiap harinya mengalami. Jadi supaya kita ikut merasakan penderitaan mereka, kemudian tergugah ya rasa simpati kita, rasa empati kita, kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Makanya kita di bulan Ramadan itu sangat-sangat dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah. Dan tentunya sedekah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita bersedekahnya untuk memberi makan orang-orang yang berbuka puasa. Ya. Yang berbuka puasa yang di sini mereka kesulitan untuk mencari kebutuhan mereka. Jadi orang-orang fakir miskin kita beri hidangan untuk berbuka puasa ini masya Allah Pak. Ya. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri as-sha'im min ghairi an yanqusa min ujurihi syai'. Barang siapa yang memberi hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tadi. Dia sendiri sedang puasa. Ya kita sendiri sedang berpuasa. Kita memberi makan kepada satu orang yang berpuasa. Ya. Maka kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa tadi. Bersamaan kita mendapatkan pahala puasa kita sendiri. Dan pahala orang yang berpuasa tadi tidak berkurang sedikit. Ya, pahala orang yang kita beri berbuka tadi, hidangan berbuka tadi tidak berkurang sedikit. Masya Allah, ini baru satu orang. Coba kalau semakin banyak orang yang kita beri hidangan berbuka. Ya. Maka ini memang kesempatan bagi kita untuk berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba dalam berderma di bulan Ramadan ini. Ya. Itu diantara bentuknya, diantara contohnya. Tentunya masih banyak bentuk-bentuk berderma yang lainnya yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir terkait dengan tilawatul Quran. Ya, terkait dengan tilawatul Quran. Oh ya, kaitannya dengan berderma tadi juga nih. Di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan kita juga disyariatkan untuk mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah. Ini kan mengisyaratkan bahwasanya memang bulan Ramadan ini bulan yang melatih kita untuk peduli kepada saudara-saudara kita. Makanya ditutup bulan Ramadan dengan berderma, bersedekah, mengeluarkan zakat yang wajib hukumnya. Nih. Maka ini jelas menunjukkan bahwasanya ibadah bulan Ramadan bulan yang melatih kita untuk menjadi orang yang derma. Jadi supaya nanti selepas bulan Ramadan kita lebih bisa menjadi orang yang dermawan, yang tidak eman dengan harta. Karena hakikatnya harta yang bisa kita manfaatkan di akhirat nanti harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan. Itu yang akan kekal. Maka nalillahi baqi. Apa yang diniatkan untuk Allah itu akan kekal. Masuk uang.
yang kita keluarkan di jalan Allah itu akan kekal. Akan kekal. Nanti di akhirat kita akan mendapatkan yang jauh lebih banyak, berkali-kali lipat pahalanya. Kalau kita belikan untuk beli makanan dan yang lain, hilang. Kalau kita tidak niatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Rasulullah SAW tentunya pernah menyampaikan, mana qasad sadaqatun min malin. Ini yang kadang kita lupa. Mana qasad sadaqatun min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ini ucapan Rasulullah. Kadang kita lupa. Jadi seakan-akan kalau kita bersedekah itu harta kita berkurang. Padahal kita kan tidak. Itu justru akan bertambah harta. Yang pertama, itu menjadi simpanan yang terus bertambah untuk di akhirat kita. Yang kedua, akan menambah keberkahan harta tersebut. Menambah keberkahan harta tersebut. Kalau harta kita sudah berkah, ya sudah. Itu akan datangkan kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Kalau harta kita banyak, nggak berkah, justru menjadi musibah bagi kita di dunia maupun di akhirat. Ya, kemudian terkait dengan tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Tadi kita sebutkan bahwasannya di bulan Ramadan, Rasulullah SAW menyetorkan bacaan Al-Qurannya kepada malaikat Jibril. Maka wasaha anna Jibril alaihissalam kana yu'aridu Rasulullah SAW Al-Quran fi kulli Ramadan marratan wahidah. Telah tetap dalam hadis bahwasannya malaikat Jibril biasa mendatangi Rasulullah SAW di bulan Ramadan untuk menyetorkan hafalan Al-Quran sebanyak 1 kali. Jadi biasanya itu sekali. Ya, di bulan Ramadan itu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW tiap harinya. Jadi disetorkan sedikit demi sedikit. Kemudian selama 1 bulan Rasulullah bisa menyetorkan sekali, menyetorkan Al-Quran sebanyak 1 kali kepada malaikat Jibril. Falamma kana al-'am alladhi tuwfiya fihi aqibahu a'radahu marratain. Adapun di tahun di mana Nabi Muhammad SAW wafat, ya, di tahun di mana Rasulullah SAW wafat, maka beliau menyetorkan hafalan atau menyetorkan bacaan Al-Quran kepada malaikat Jibril sebanyak 2 kali. Ya. Maka dari sini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadisnya sahih ya, dalam Bukhari Muslim. Para ulama menyimpulkan bahwasannya hendaknya seorang muslim jangan melewatkan untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan minimalnya 1 kali. Minimalnya 1 kali. Sebagaimana ini kebiasaan beliau menyetorkan hafalan Al-Quran sebanyak 1 kali di bulan Ramadan. Ini kepada malaikat Jibril ya. Kalau bukan berarti kemudian Rasulullah nggak baca Al-Quran di waktu-waktu yang lain. Enggak. Ini khusus kepada menyetorkan ke malaikat Jibril. Maka oleh karena itu minimalnya di bulan Ramadan kita khatam 1 kali. Itu minimal. Ya. Itu minimalnya. Supaya kita termasuk orang-orang yang menghidupkan bulan Ramadan dengan tilawatul Quran. Kalau bisa lebih dari itu tentunya lebih baik. Ya. Kalau bisa lebih dari itu tentunya lebih baik lagi. Tapi minimalnya sekali. Ya, minimalnya 1 kali. Dan insya Allah bagi kita yang sudah terbiasa membaca Al-Quran, ini bukan perkara yang berat, insya Allah. Kemudian kita masuk pasal yang ke-7, ini yang terakhir dari pembahasan kita, karena ini yang kaitannya dengan puasa di bulan Ramadan, hanya sampai pasal yang ke-7, yang terkait langsung dengan bulan Ramadan. Al-Faslus Sabi, pasal yang ke-7, fi ittiba'i Ramadan bisittin min Syawal. Terkait dengan mengikutkan puasa Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Maka ini juga termasuk perkara yang disunnahkan di bulan Syawal. Ketika kita selesai berpuasa di bulan Ramadan, kita ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Saha'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shama ramadhana thumma atba'ahu bi sittin min Syawal kana kasyamid dahri. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga yang lainnya, Abu Dawud dan yang lainnya, dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka di sini Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengikutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal, maka
seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Maka pahalanya seperti pahala puasa 1 tahun penuh. Kenapa bisa seperti itu? Wa inna ma kana kasyamid dahri li'annal hasanah bi asri amsalha fayuqabilu kulla yaumin bi asrati ayyam. Yang seperti itu, ya, pahalanya seperti puasa 1 tahun. Yang demikian itu dikarenakan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Jadi 1 hari berpuasa seperti 30 hari berpuasa. Bulan Ramadan kita puasa paling tidak 30 hari, misalnya 29 atau 30. Kalau kita genapkan 30. 30 hari dikali 10 menjadi 300. 6 hari di bulan Syawal dikalikan 10 menjadi 60, 360 hari. Jadi seperti 1 tahun. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Maka puasa 1 bulan di bulan Ramadan diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, pahalanya seperti pahala puasa 1 tahun penuh. Ini diantara keutamaan. Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, diantara sunnah yang hendaknya jangan kita lewatkan selepas bulan Ramadan adalah dengan kita melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal. Dan ini juga di antara indikasi bahwasannya ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dimudahkan untuk mengikutkan bulan Ramadan dengan amalan-amalan ibadah yang lain. Jadi artinya selepas bulan Ramadan bukan berarti kemudian semangat kita turun. Ya, nggak lagi puasa di bulan-bulan yang lain. Makanya di bulan Syawal langsung disunahkan puasa 6 hari. Ini supaya menjaga semangat kita dalam beribadah sebagaimana di bulan Ramadan. Maka di antara indikasi amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan tersebut akan menggeret amalan-amalan kebaikan yang kita dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan yang lain setelah melakukan amalan kebaikan. Maka ini harus kita upayakan, dan ini tentunya tidak harus atau tidak mesti, tidak harus berurutan harinya, berkesinambungan. Jadi harus berurutan 6 hari runtut, enggak. Boleh kita cicil 1 hari, kemudian 1 hari tidak berpuasa, kemudian 1 hari lagi. Intinya di bulan Syawal kita puasa sebanyak 6 hari. Kita berpuasa sebanyak 6 hari. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, dengan ini kita selesai dari pembahasan kitab Maqasidus Shaum sampai pasal yang ke-7. Pasal 8, 9, 10 ini kaitannya dengan puasa secara umum. Ya. Kaitannya dengan puasa secara umum. Tidak khusus terkait dengan puasa bulan Ramadan. Maka untuk kali ini kita cukupkan dulu pembahasan kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, dan sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan. Oke. Ya, kaitannya dengan puasa Senin Kamis, apakah bisa juga digabungkan dengan niat puasa Syawal? Maka pendapat yang paling kuat boleh. Insya Allah dia mendapatkan kedua-duanya pahalanya. Kalau dia niatkan ketika itu misalnya hari Senin, dia niat puasa Senin dan juga puasa Syawal. Karena sama-sama sunnah hukumnya, bentuknya sama, jadi suatu ibadah ketika hukumnya sama, bentuknya sama, itu bisa digabungkan niat. Kaidahnya seperti itu. Walaupun ini juga ada pengecualian, tapi kaidah dasarnya seperti itu. Jadi boleh menggabungkan niat puasa Senin Kamis dengan puasa Syawal. Wallahu a'lam. Nggih. Belum kita
Nggih. Terkait dengan pembayaran fidyah bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, contohnya seperti orang yang sudah tua, atau orang yang sakit dan sakitnya ini sudah parah, yang kemungkinan kecil sembuhnya, maka mereka tidak wajib berpuasa, tapi mengganti tiap hari yang dia tinggalkan dengan fidyah. Ya. Dan ini para ulama berbeda pendapat terkait dengan kapan dia bisa mulai membayarkan fidyahnya tadi. Ada yang berpendapat boleh langsung dibayarkan sebelum masuk bulan Ramadan. Ada yang mengatakan harus masuk bulan Ramadan terlebih dahulu. Ya. Dan pendapat yang kuat, wallahu alam, karena kaitannya dengan kewajiban fidyah ini kan kaitannya dengan masuknya bulan Ramadan. Ketika dia masuk bulan Ramadan dalam keadaan dia tidak mampu berpuasa, makanya kemudian ada kewajiban fidyah. Maka seharusnya dia keluarkan setelah masuk bulan Ramadan terlebih dahulu. Setelah masuk bulan Ramadan, baru kemudian dia membayar fidyah. Jadi misalnya dia langsung keluarkan, misalnya, dia langsung mengeluarkan fidyah sebanyak 29 hari misalnya, atau 30 hari. Tiap harinya kan memberi makan satu orang miskin, ya, memberi makan satu orang miskin sebanyak satu sok makanan pokok, setengah sok, maaf ya, setengah sok makanan pokok. Jadi setengah takaran zakat fitri, ya, setengah takaran zakat fitri. Kalau zakat fitri kan satu sok, kalau fidyah itu setengah sok, setengahnya. Jadi misalnya kita biasa zakat fitri mungkin yang 3 kilo misalnya, jadi setengahnya berarti 1,5 kilo. 1,5 kilo beras kita berikan kepada satu orang miskin, itu untuk satu hari. Nah, nanti kalau misalnya itu dia langsung keluarkan untuk 29 hari atau 30 hari, maka nanti dia berikan kepada 29 orang miskin atau 30 orang miskin kalau dia keluarkan sekaligus satu hari. Kalau misalnya dia satu hari dia kasih satu orang miskin, kemudian hari berikutnya dia berikan kepada satu orang miskin lagi, ini boleh. Intinya dia memberikan tiap satu hari yang dia tinggalkan, memberi makan satu orang miskin tadi. Jelas nggak Bang? Jadi untuk cara pengeluarannya bisa sekaligus untuk satu bulan, bisa harian boleh. Jadi tiap misalnya satu hari, ya, jadi berjalan hari pertama bulan Ramadan, ya, di hari tersebut dikeluarkan satu fidyah, ya, diberi makan satu orang miskin di hari itu. Kemudian esoknya begitu lagi sampai akhir Ramadan. Itu boleh seperti itu. Boleh nanti di awal langsung dikeluarkan untuk satu bulan. Boleh nanti di akhir Ramadan, atau bahkan nanti selepas Ramadan dia baru menunaikan fidyahnya tadi juga boleh. Untuk satu bulan Ramadan yang ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang nggak boleh itu ketika dia keluarkan satu hari sekaligus selama untuk satu bulan untuk satu orang miskinnya, ini nggak boleh. Ya kan supaya gampang gitu kan. Gampang. Jadi untuk satu orang Pak. Jadi ya kan kalau mau cari orang miskin banyak-banyak kan susah. Dia punya tetangga miskin, ya udah satu orang ini aja dia berikan beras 1,5 kilo kali 30 misalnya. Berarti berapa? 45 kilo dia berikan langsung ke orang itu. Ini fidyah saya, fidyah kakek saya misalnya, fidyah bapak saya selama satu bulan. Nggak boleh seperti itu. Ya, kalau dia keluarkan sekaligus satu hari, ya itu harus dicari sebanyak hari satu bulan tadi, misalnya 29 hari berarti 29 orang miskin yang dia berikan masing-masing setengah sok. Gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Bisa juga diberikan dengan makanan yang sudah matang, boleh. Jadi sekali makan dengan makanan yang itu cukup untuk sekali makan. Makanan yang matang yang cukup untuk satu kali makan. Nggih. Nggih, boleh. Enggak ada masalah, Pak. Itu kan berarti sama saja ketika dia tadi mengeluarkan hari pertama dia berikan untuk hari itu. Hari kedua orang itu lagi enggak apa-apa dia berikan lagi. Yang penting kan itu tidak satu hari sekaligus. Dia memberikan untuk satu bulan sekaligus untuk satu orang miskin. Gitu. Wallahu a'lam. Nggih, Pak. Oh, nggih. Nggih.
uang. Zakat mal. Gitu. Kita sudah memenuhi 1 tahun dan kita memenuhi jumlahnya. Nisabnya sudah terpenuhi. Misalnya tahun yang lalu, misal itu punya 100 juta. Tahun yang lalu. Kemudian tambah setiap bulan tambah jadi 150 tahun ini. Itu yang dihitung setahun. Itu yang 100 tambahnya. Yang kedua menyambung pertanyaan baik. Di masjid kami itu kan ada panitia zakat ketika pasar. Itu juga dititipi ya dititipi dia. Nah, kami harus bagaimana? Apa diberikan atau seperti apa? Iya, Pak. Pertanyaan pertama terkait dengan zakat mal. Jadi zakat mal itu perhitungannya ketika sudah mencapai nisab, misalnya tadi di di awal tahun atau mungkin ketika mulai tahun sebelumnya 100 juta. Jadi 100 juta itu kan sudah mencapai nisab jelas ini. Karena kalaupun misalnya kita ngambil nisab emas, itu kan nisab emas sekitar 47 juta. Ya, sekitar 47-an juta. Jadi itu sudah jelas sudah mencapai nisab. Jadi kemudian mulai dia mencapai nisab tadi, misalnya 100 juta tadi di awal tahun, itu terhitung mulai perhitungan untuk 1 tahun ke depannya. Jadi di tahun sebelumnya tadi atau di awal tahun 100 juta, kemudian nanti berjalan 1 tahun hingga sudah mencapai 1 haul, ternyata bertambah menjadi 150 juta, maka yang dikeluarkan perhitungannya dari akhirnya tadi uang harta yang jumlah terakhir tadi, jadi dari 150 juta. Jadi pertambahan harta yang bertambah selama 1 haul 1 tahun tadi itu ikut dikeluarkan zakat, dan itu ikut kepada harta pokok yang tadi yang sudah mencapai nisab tadi awal. Jadi seperti itu. Jadi yang dihitung 150 juta dikeluarkan 2,5%. Itu untuk zakat malnya tadi, Bang. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua kaitannya dengan fidyah yang dikeluarkan dalam bentuk uang, termasuk juga zakat fitri yang dikeluarkan dalam bentuk uang, maka wajib bagi panitia zakat untuk dibelikan makanan pokok. Karena menurut pendapat yang paling kuat, tidak boleh mengeluarkan zakat fitri maupun fidyah dengan uang. Ya. Karena nasnya menunjukkan it'am, memberi makan. Ya, memberi makan di sini berarti dengan makanan pokok. Jadi kalau kita jadi panitia, ada yang menitipkan uang untuk bayar fidyah, kita berikan beras dulu. Ya, kita berikan beras, misalnya dia berikan langsung untuk 1 bulan, itu sejumlah uang untuk 1 bulan, kita berikan beras. Kita berikan beras sebanyak 1 bulan, misalnya tadi setengah sok ya, 1,5 kilo misalnya, gampangnya 1,5 kilo kali 30 hari misalnya 45 kilo. 45 kilo beras ini nanti kita berikan kepada 30 orang miskin kalau misalnya itu 1 hari penyaluran. Ya, begitu. Jadi dibelikan beras dulu, makanan pokok. Jangan langsung kita salurkan dalam bentuk uang. Itu nanti tidak terhitung sebagai fidyah. Nanti terhitungnya jadi sedekah biasa. Fidyahnya belum tersalurkan. Begitulah zakat fitri juga begitu. Wallahu a'lam. Jadi memang panitia itu harus paham dalam masalah seperti ini supaya zakat yang ditunaikan orangnya tadi bisa sah. Karena juga kadang orang yang muzakinya sendiri, orang yang melakukan zakat sendiri juga mereka tidak paham masalah nyari gampangnya kan ya udah uang, dari gampang. Tapi sebenarnya namanya syariat itu kan ada batasan, ada ketentuan. Jadi jangan kemudian kita cari gampang. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka kita tutup ya untuk. Oh iya Mas, terakhir insyaallah. Kita harus membantu atau proses untuk mendapatkan
Iya. Ini memang ada khilaf di antara para ulama, ya. Perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah seseorang yang hendak melaksanakan puasa Syawal itu harus mengqadha hutang puasanya terlebih dahulu, ataukah tidak? Maka pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, dan ini pendapat yang paling selamat, adalah dia harus mengqadha terlebih dahulu. Ya, karena itu hukumnya wajib mengqadha. Adapun puasa Syawal hukumnya sunnah. Kalau berbenturan antara wajib dan sunnah, maka harus didahulukan yang wajib. Itu kaidahnya seperti itu. Dan juga lafadznya tadi, man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan penuh. Berarti puasa penuh di bulan Ramadan. Artinya 29 atau 30 hari. Tidak ada yang terlewatkan. Makanya kalau misalnya masih punya hutang 1-2 hari, ya dia qadha dulu. Kemudian setelahnya dia baru berpuasa Syawal. Lah kalau misalnya tidak cukup waktunya, misalnya dia baru dapat 4 hari sudah selesai Syawalnya, mudah-mudahan dia tetap mendapatkan keutamaan puasa 6 hari bulan Syawal karena dia sudah ada niatnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang paling selamat begitu. Ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di daurah ini bisa menjadi bekal ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk menyambut bulan yang mulia nanti, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang istimewa, bulan yang tentunya kita nantikan tiap tahunnya, ya, bulan Ramadan, sehingga kita bisa maksimal dalam beribadah di dalam pada bulan tersebut. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita semua dengan bulan Ramadan di tahun. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Apabila ada kesalahan kekurangan, saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.